Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisya Mary Sandrian dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 1. Cobalah kalian amati ilustrasi virus A dan virus B yang bermutasi setiap 2 menit sekali seperti berikut ini. Mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang tidak diketahui. Dari pengamatan GB1 dan GB2 di atas, coba kalian tuliskan informasi-informasi yang telah diperoleh. Yang pertama, GB1 dan 2 termasuk ke dalam barisan aritmatika. Yang kedua, GB1 dan 2 memiliki bentuk barisan yang berbeda. Yang ketiga, GB1 dan 2 memiliki selang waktu yang sama untuk bermutasi yaitu 2 menit. Yang keempat, GB1 dan 2 memiliki selisih angka yang berbeda di setiap menitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Rasidan. Di sini saya akan mempresentasikan soal dari masalah 1, apakah terdapat perbedaan dari sel mutasi gambar 1 dan gambar 2? Jelaskan. Untuk mutasi gambar 1 konstan dengan mutasi bertambah 2 virus setiap 2 menit. 1, 3, 5, 7 plus 2 berarti si virus itu bermutasi bertambah 2 setiap menit, 2 menit sekali. Untuk mutasi gambar 2, virus itu tersebut bermutasi sebanyak N+1, di mana N adalah waktu virus bermutasi selama 2 menit sekali. Soal nomor 2, dapatkah kalian menemukan pola barisan dari gambar 1 dan gambar 2? Jelaskan dan gambarkan, kemudian tentukan banyak virus A dan B ketika mencapai 2 menit. Gambar 1, virus bermula-mula berjumlah 1, pada menit kedua berjumlah 3, pada menit keempat berjumlah 5, pada menit ke-6 berjumlah 7. Sehingga pada menit ke-8 berjumlah 9, karena virus itu bermutasi secara konstan itu bertambah 2. Untuk gambar kedua, virus bermula-mula berjumlah 1, menit kedua berjumlah 4, menit keempat berjumlah 9, menit ke-6 berjumlah 16, dan menit ke-8 berjumlah 25. Untuk gambar 2 menggunakan rumus A ditambah N-1 dikali B, di mana B adalah N+1. N adalah waktu virus bermutasi selama 2 menit sekali. Sama dengannya pada gambar 1 menggunakan rumus A ditambah N-1 dikali B, di mana B adalah 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Rahmawati dari kelas 11 IPA 1, kelompok 1. Saya akan menjelaskan bagian menanyakan proses berpikir. Yang pertama, definisi barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun secara berurut dengan aturan atau pola tertentu. Pola tertentu tersebut digunakan untuk menentukan urutan bilangan dari suatu barisan bilangan yang dihubungkan dengan tanda koma. Yang kedua, definisi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku berurutannya sama, tetap, atau konstan. Barisan aritmatika memiliki pola yang tetap. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari gambar bilangan 1 dan gambar bilangan 2, apakah keduanya baris bilangan? Jawabannya iya, karena garis bilangan 1 dan garis bilangan 2 adalah baris bilangan yang memiliki pola dan aturan yang sebagaimana yang tadi dijelaskan. Baris bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun secara berurut dengan aturan atau pola tertentu, dan keduanya itu berurut dengan aturan atau pola tertentu dan juga disusun secara berurut. Lalu yang terakhir, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Barisan aritmatika yang pertama, garis bilangan 1. Karena garis bilangan 1 urutan antara dua suku berurutannya memiliki beda atau selisih yang sama. Soalnya ini kan baris bilangannya 1, 3, 5, dan 7, yaitu bedanya 2. Ya kan yang tadi barisan aritmatika pasti bedanya sama, beda atau selisihnya sama. Nah, ini beda atau selisihnya 2. Jadi yang termasuk baris aritmatika itu garis bilangan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 1 masalah 2. Di masa pandemi COVID-19, Ibu Lani berinisiatif untuk membuat masker kain yang kemudian akan dibagikan kepada warga di sekitar rumahnya. Pada minggu pertama, ia berhasil menyelesaikan 50 masker kain. Kemudian pada minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, secara berturut-turut, ia dapat menyelesaikan 60, 70, 80, dan 90 masker kain. Ia menargetkan penambahan 10 masker kain untuk pembuatan setiap minggunya. Jika pola yang diterapkan Bu Lani seperti di atas, coba perkirakan berapa banyaknya masker kain yang dapat diselesaikan Bu Lani pada minggu ke-10. Jawab. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 50, U2 sama dengan 60, U3 sama dengan 70, U4 sama dengan 80, U5 sama dengan 90, B sama dengan 10. Ditanyakan, U10 sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Daryani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 1 yaitu masalah 2. Melanjutkan tadi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Fadel. Suku ke N. UN. Minggu pertama U1 50, minggu kedua U2 60, minggu ketiga U3 70, minggu keempat U4 80, dan minggu kelima U5 90. Beda. UN dikurang 1. Untuk minggu pertama bedanya tidak ada. Minggu kedua U2 dikurang U1 sama dengan 60 dikurang 50 sama dengan 10. Minggu ketiga U3 dikurang U2 sama dengan 70 dikurang 60 sama dengan 10. Minggu keempat U4 dikurang U3 sama dengan 80 dikurang 70 sama dengan 10. Minggu kelima U5 dikurang U4 sama dengan 90 dikurang 80 sama dengan 10. Nilai suku. A ditambah dalam kurung N dikurang 1 B. Untuk minggu pertama, 50 ditambah 0 sama dengan 50 ditambah 0 dikali 10 sama dengan A. Minggu kedua, 50 ditambah 10 sama dengan 50 ditambah 1 dikali 10 sama dengan A tambah B. Minggu ketiga, 50 ditambah 20 sama dengan 50 ditambah 2 dikali 10 sama dengan A ditambah 2B. Minggu keempat, 50 ditambah 30 sama dengan 50 ditambah 3 dikali 10 sama dengan A ditambah 3B. Minggu kelima, 50 ditambah 40 sama dengan 50 ditambah 4 dikali 10 sama dengan A ditambah 4B. Jadi, dari tabel di atas, rumus ke N dari suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Dengan UN yaitu bilangan ke N, A suku pertama, N banyaknya suku, dan B adalah beda. Merencanakan dan melakukan pengaturan diri. Setelah mendapatkan rumus tersebut, coba perkirakanlah banyaknya masker kain yang dapat diselesaikan Bu Lani pada minggu ke-10. Jawab. Berarti kita akan mencari U10 menggunakan rumus yang tadi, yaitu UN sama dengan A dalam kurung N dikurang 1 B. U10 sama dengan 50 ditambah dalam kurung 10 dikurang 1 dikali 10 sama dengan 50 ditambah 90 sama dengan 140. Jadi banyaknya masker kain yang dapat diselesaikan pada minggu ke-10 adalah 140 buah. Menanyakan proses berpikir. Coba kalian tuliskan apa yang kalian temukan pada masalah 2. Jadi, yang ditemukan pada masalah 2 ini yaitu bagaimana cara mencari banyaknya N dengan menggunakan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika yang telah diketahui, yaitu rumusnya A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Evaluasi. Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari pengamatan kegiatan 1 dan masalah 2.
Jadi kesimpulannya, baris aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Pola tersebut bisa berupa penjumlahan dan pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Beda tersebut selalu tetap, sama, dan konstan. Sehingga dapat menghasilkan rumus untuk mencari UN, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Yang dimana A merupakan U1 dan B adalah beda atau selisih setiap urutan suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fadila. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan kedua, yaitu deret aritmatika. Saya di sini akan menjelaskan bagian masalah ke-1. Nah, diceritakan di sini perusahaan farmasi akan memproduksi obat berupa tablet untuk mengobati penyakit tertentu. Obat tersebut akan diproduksi secara bertahap setiap harinya. Pada hari pertama telah diproduksi sebanyak 20 strip, hari kedua 35 strip, hari ketiga 50 strip, dan seterusnya mengikuti pola tertentu. Jika harga satu strip obat adalah 10.000, berapa rupiah total yang diperoleh perusahaan farmasi tersebut? Nah, di sini pertama-tama kita membuat tabel dulu. Nah, cara pertama kita mengurangi pola kedua dengan pola pertama seperti 35 dikurang 20. Nah, setelah hasilnya keluar itu kan 15. Nah, setelah tahu hasilnya itu tambahin aja dari pola ketiga 15 itu menjadi 65, 80 tambah 15, 65 tambah 15, 80 tambah 15, 95, 15 tambah 95, 110. Nah, setelah itu kalikan 10 setiap polanya. Seperti ini, 20 kali 10 sama dengan 100.000 dirupiahkan. 10 kali 35 350, 50 kali 10 500.000, 65 kali 10 650.000, 10 kali 80 800.000, 95 kali 10 950.000, 10 kali 110 1.100.000. Nah, setelah itu kita buat tabel kedua tentang pendapatan sampai hari ke-7. Nah, U1-nya itu kan diambil dari yang produksi obat pada hari pertama. Itu harga dari pertama itu 200.000, dari pendapatan per hari pertama 200.000. Nah, setelah itu tambah produksi hari kedua yaitu 350.000 tambah 200.000 sama dengan 550.000 pendapatan hari keduanya totalnya. Nah, setelah itu terus ditambah pendapatan hari ketiga banyak 500.000, totalnya menjadi 1.050.000 pada hari ketiga. Setelah itu pendapatan hari keempat ditambah total pendapatan hari ketiga itu ditambah 1.050.000 sama dengan 1.700.000. 1.700.000 ditambah pendapatan hari kelima itu 800.000, totalnya 2.500.000. 7.500.000 ditambah 950.000 sama dengan 3.450.000. 3.450.000 ditambah pendapatan hari ke-7 sama dengan 4.550.000. Nah, jadi begitu hasilnya. Kenalkan, nama saya Resa Salsabila dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan 2 masalah 1. Perusahaan farmasi akan memproduksi obat berupa tablet untuk mengobati penyakit tertentu. Obat tersebut akan diproduksi secara bertahap setiap harinya. Pada hari pertama telah diproduksi sebanyak 20 strip, hari kedua 35 strip, hari ketiga 50 strip, dan seterusnya mengikuti pola tertentu. Jika harga satu strip obat adalah 10.000, berapa rupiah total yang diperoleh perusahaan farmasi tersebut selama 1 minggu ke depan? Berarti dari cerita tersebut kita menggunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A plus N-1 kali beda. Dari cerita tersebut diketahui U pertamanya 20, U keduanya 35. A merupakan U pertama, berarti A-nya 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Bedanya yaitu U2 dikurangi U1, 35 dikurangi 20, 15 dikali 10.000, 150.000. Dan N-nya 7. Rumus berarti di sini ada setelah itu masukkan rumus 7 per 2 dikali 2 kali 200.000 ditambah
7 kurangi 1 bedanya 150.000. Berarti di sini 7 per 2 400.000 ditambah 6 dikali 150.000 sama dengan 7 per 2 400.000 ditambah 900.000. 7 per 2 kali 1.300.000 dikali 1.300.000 9.100.000 dibagi 2 sama dengan 4.550.000. SN-nya yaitu 4.550.000. Jadi total yang diperoleh perusahaan farmasi selama 1 minggu ke depan yaitu 4.550.000. Evaluasi, tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari pengamatan kegiatan 2 pada masalah 1, yaitu setelah mengidentifikasi masalah tersebut kita dapat mengetahui apa yang ditanyakan dari masalah adalah jumlah U1 sampai UN dalam barisan aritmatika. Dari pertanyaan tersebut dapat ditentukan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali beda.